Jadi Bapak Ibu sekalian ya apa tuh namanya fix your immunity. Tadi iman udah masuk tuh selesai iman. Kita nggak bahas lagi nanti itu panjang ceritanya. Sekarang masuk ke immunity yang sifatnya fisik. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan dua hal sekaligus dari syariat? Saya kasih sebuah hal yang atau mungkin sebuah hal yang sangat mudah dan ini subhanallah ya. Kalau kalimat ini saya baca dalam sebuah apa namanya ya kalimat dari seorang ahli ilmu lah atau seorang ilmuwan di Amerika. Dia katakan the most underused drugs, dia bilang, lihat, the most underused drug. Jadi drug, obat tanda kutip ya yang paling sedikit atau jarang sekali digunakan disebut apa? Fasting. Wah, gitu kan. The most underused drug is fasting. Maka pedoman awal Bapak Ibu sekalian, kalau Anda mau membersihkan hati, membersihkan jiwa, menguatkan iman, ya menguatkan hati kita, jiwa segala macam, dan sekaligus menguatkan raga kita, maka yang Anda perlu kerjakan adalah di usia-usia kayak begini, memperbanyak puasa. Puasa wajib udah jelas. Ya. Setelahnya apa? Puasa sunnah. Ya. Makanya jangan kehilangan momen-momen itu. Siapa tahu lagi puasa meninggal, Masya Allah. Enak, indah kan kayak begitu kan? Siapa tahu lagi puasa meninggal. Ya, maka udah mulai tuh, udah ngerti baca buku-buku tentang keutamaan puasa sunnah dan puasa-puasa sunnah atau apa. Karena ini dua obat ya atau obat yang bisa memperbaiki dua hal sekaligus. Iman kita dikuatkan, emosi kita diperbaiki, jiwa kita diperbaiki, sekaligus raga kita dibenerin sama dia dengan berbagai macam konsep lah. Saya nggak usah cerita panjang lebar tentang dahsyatnya puasa. Ya subhanallah ya gitu kan, bagaimana kita menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang kita dapat imbas dari raganya dapat sehat, tapi ruhiyah dan iman kita juga meningkat. Puasa jawabannya, nggak ada yang lain salah satunya. Ya makanya perbanyaklah puasa-puasa sunnah ya setelah Ramadan ini, dan Ramadan ini ibarat kata kita sedang ngecas baterai untuk persiapan 11 bulan di luar Ramadan ya. Itu sebenarnya poinnya. Jadi bagaimana cara kita meningkatkan imunitas, menguatkan tubuh kita? Puasa. Mau saya, mau bapak, ibu semua, siapapun ya, diberi pilihan. Ini kita bicara manusia secara keumuman ya. Kita diberi pilihan antara makan sama tidak makan. Karena level iman kita kan ya gitu-gitu aja lah gitu loh. Pasti kita akan memilih makan. Makanya ketika Ramadan ini, subhanallah, Masya Allah, saya katakan ini bentuk kasih sayangnya Allah untuk apa? Untuk mengistirahatkan jiwa kita. Untuk mengistirahatkan hati kita. Makanya di situ ada panduan kalau lagi puasa, jangan bohong, jangan riba, jangan ngomong yang jelek. Kan gitu perintahnya Allah Subhanahu wa taala atau mungkin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu ya. Nah, ini yang pertama nih. Lalu bagaimana caranya lagi Bapak Ibu sekalian untuk kita menguatkan ya jasad kita ini ya. Pedoman utamanya jangan banyak makan. Udah jangan banyak makan, yang sehat aja jangan banyak-banyak, secukupnya saja, apalagi yang nggak sehat, gitu paham ya? Jadi untuk usia Anda tuh Anda sudah mulai mengembalikan makanan-makanan yang betul-betul bisa menguatkan raga Anda gitu loh. Jadi jangan lagi ikut-ikutan makanan ala kekinian. Misalkan, hari ini usia udah 60 atau 70, saya pengen makan boba. Nggak pernah makan boba, besoknya diare. Repot. Ya, itulah seperti itulah maksud saya. Jadi mulai berhati-hati dengan makan. Falyanzur li insana ila ta'am. Benerin. Jadi suruh perhatiin apa yang kalian makan tuh, disuruh direnungin gitu. Ini yang saya makan ini kira-kira bisa menguatkan jasad saya, menguatkan raga saya sehingga saya bisa beribadah atau tidak. Tapi kalau sekedar menyenangkan lidah, oke lah, misalkan ada orang tua gitu kan, dia misalkan misal kita tahu ya salah satu nasi yang dikasih lauk-lauk yang bersantan segala macam itu kan kalau sering-sering kita makan kan berat di badan. Tapi kalau misalkan pengen sekali-sekali si orang tua tadi ya silakan, biar dia seneng nggak apa-apa. Atau kita juga pengen sekali-sekali boleh. Dokter berarti makan nasi padang, makan, tapi nggak tiap hari. Itu pun makannya satu bungkus berempat, ya, untuk mengembalikan kenangan lama lidah. Karena saya kebetulan tinggal di Sumatera, mengembalikan kenangan lama lidah. Tapi saya tahu kalau sudah saya makan ini, itu saya udah siapin tuh amunisinya. Udah saya rujak, udah saya siapin gitu kan. Kemudian air kelapa sudah saya siapin supaya apa? Ini bisa didetoks gitu loh. Karena kita tahu kan, kita tahu nasi Padang, bukan saya mengatakan nasi Padang itu buruk, tapi terlalu enak gitu loh. Terlalu enak. Jadi ini bisa jatuh kita nanti kalau terlalu sering, terlalu banyak juga. Jadi harus hati-hati lah seperti itu ya.
Makan, tetap saya makan, tenang aja, bukan saya tidak makan, ya seperti itu. Ya nasi Padang is the best, ya. Kalau kata ada salah satu teman saya di Padang itu dikatakan nasi Padang itu dia bilang nggak enak, dia bilang, tapi enak banget, gitu loh. Nah itulah, jadi hati-hati kalau terlalu enak juga bahaya, ya. Baik, itu yang pertama ya, tadi kita baca. Kemudian yang kedua apa? Kita mulai beralih ke hal-hal yang sifatnya bisa menguatkan imunitas kita. Memang ada beberapa jenis, Bapak Ibu sekalian, saya baca dari beberapa buku itu food that strengthen your immune system. Makanan-makanan yang bisa menguatkan imun sistem atau mungkin kekebalan tubuh kita. Ini sekaligus bukan cuma imun. Jadi kalau kita bicara makan tuh dia juga punya fungsi yang banyak. Contoh misalkan kalau kita bicara sebutkan dalam buku tersebut ya sulfur rich food, ya makanan-makanan yang tinggi dengan sulfur. Contohnya apa? Brokoli atau bunga kol, ya, makanan yang tinggi sulfur. Karena sulfur ini sangat penting dalam metabolisme tubuh kita, ya. Maupun beberapa jenis hormon juga itu juga di metabolisme atau mungkin dibantu lah kerjanya oleh si sulfur tadi. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam Al-Quran ya, pembahasan tentang orang tua itu kalau nggak ada urusannya sama uban, biasanya hubungan sama tulang. Kalau kita bicara tentang Nabi Zakaria, ya saya kasih tahu ya, supaya Bapak Ibu nanti bisa menerapkan di rumah. Nah ini ternyata nanti lucu nih ya, kisahnya. Ya. Bukan kisah Nabi Zakaria, tapi maksud saya setelahnya itu apa yang kita bisa ambil faedah dari sini. Kita tahu bahwa Nabi Zakaria kan mengadukan pada Allah, tulang-tulangku sudah ropos, sudah nggak kuat, udah lemah gitu kan, ya. Kemudian rambutku juga sudah mulai memutih, seperti itulah baca dalam surat Maryam itu. Nah, berarti di sini ceritanya ada urusan dengan tulang. Nah, makanya ibu bapak sekalian, ya supaya tulang Anda tetap bisa berdiri kokoh, ya tulang Anda bisa tetap berdiri untuk Anda bisa melaksanakan sholat, ya dengan berdiri. Loh kok hubungan sama sholat berdiri? Iya, karena pahala sholat duduk kan setengah. Ya, pahala sholat baring setengah lagi, jadi rugi. Ya, ini minta sama Allah ketika Anda makan sesuatu, ya Allah, jadikan makanan ini bisa menguatkanku untuk bisa sholat berdiri supaya sholatnya pahalanya sempurna. Begitu maksudnya. Ya, subhanallah ya. Itu cara-caranya. Nah, itu bagaimana caranya? Yang pertama adalah Anda membalance, menyeimbangkan lemak-lemak dalam tubuh Anda. Maka lemak-lemak itu yang paling bagus, lemak-lemak yang bersumber dari lemak-lemak yang berasal dari omega 3 salah satunya. Contohnya apa? Ya minyak zaitun, ya atau mungkin VCO, ya. Itu yang juga baik untuk menjaga kesehatan atau densitas dari tulang. Jadi Anda sudah mulai itu mengkonsumsi ya asupan-asupan yang berasal dari minyak zaitun atau VCO tadi. Nah, dokter, saya nggak punya anggaran misalkan untuk minum VCO atau makan minyak zaitun karena itu harganya emang tidak lazim. Gak apa-apa, ya, saya kasih solusinya lebih gampang, gak masalah. Apa itu? Itu santan. Santan itu lemaknya sangat baik buat jantung, buat tulang juga, termasuk juga cemilan. Itu cemilan jadi kelapa yang sudah tua itu Bapak Ibu sekalian itu sangat baik dikonsumsi. Jadi mungkin itu bisa jadi camilan. Yang orang sering bilang kalau makan kelapa itu atau makan kelapa parut ya, itu nanti bisa kremi, nggak jelas apa dasarnya itu. Ya, itu juga lemak yang sangat baik sumbernya. Ya, nah itu salah satu contohnya. Nah, salah satu contoh lemak-lemakan yang baik, termasuk lemak yang berasal dari nabati ya, seperti alpukat. Ya, alpukat itu sangat baik alpukat. Bapak, ibu-ibu makan alpukat ya. Jadi alpukatnya, saya makan alpukat dok. Iya, alpukatnya satu sendok. Makan sisanya air sama kental manis. Ini yang nggak benar. Ya, makan alpukat yang benar-benar makan alpukat dimakan. Ya, kasih madu sedikit kalau perlu madu, ya kasih kurma sedikit, ya atau mungkin di blender sama kurma, ya bukan pakai yang gula-gula pasiran segala macam. Ya. Kemudian ternyata ada juga lagi bisa menguatkan tulang Anda yang berasal dari sumber yang bernama kolagen. Kolagen ya. Kolagen dari mana kita bisa dapatkan itu? Subhanallah, ternyata kolagen nih paling banyak di mana coba? Sisik ikan. Itu kita buang. Sisik ikan tuh kolagennya tinggi. Maka ada seorang dokter di Jepang tuh makan, dia katakan ikan tuh sebenarnya kalau Anda makan sak ikannya.
Jadi kalau bisa mah ikannya di presto apa diapain lah kayak gimana caranya sehingga sisiknya itu nggak kehilangan, karena kolagen tuh subhanallah itu yang bikin bikin kulit kita itu jadi elastis tuh. Ya, dia juga bisa juga sebagai anti peradangan. Oh banyak tuh anti aging macam-macam tuh manfaatnya, saya nggak ingat semua juga manfaatnya kolagen tuh subhanallah banyak sekali. Yaitu ada pada sisik ikan atau fish skin. Ya, kalau ikan di file itu ya dapat ikannya, dagingnya, tapi kolagennya dibuang. Padahal si isi kolagennya itu, dan itu sangat baik dalam mencerdaskan atau menguatkan fungsi otak, termasuk tadi omega 3 segala macam tadi, mencegah Alzheimer ya. Jadi kalau saya ditanya, dokter apa obat paling mujarab untuk mencegah Alzheimer atau kepikunan pada usia tua, maka jawaban saya banyak-banyak baca Quran sama banyak hafalin Quran. Itu jawabannya. Di luar itu ya tambahan saja. Ada orang katakan ya omega 3 ini itu oke lah, tapi yang paling the best itu. Ya. Berbanyak membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Ya. Kemudian juga selain daripada tadi fish skin tadi itu, kolagen tadi itu juga bisa didapatkan dari chicken skin. Ya, chicken skin itu kulitnya ayam, tapi ayam yang sehat, bukan ayam yang hidupnya merenung. Bapak Ibu tahu ayam hidupnya merenung? Kalau Anda lagi naik mobil atau naik motor gitu kan, ada mobil-mobil bawa ayam tuh. Ya, lihat kondisi ayam dan keadaan emosi mereka. Kayaknya kayak ayam gitu, nunggu dipotong gitu ayam. Tuh nggak ada gembira-gembiranya tuh ayam. Adalah satu dua, tapi dia tidak bisa mempengaruhi teman-teman. Ayo bahagia gitu, nggak ada. Ini ilustrasi saja. Nggak ada gitu kan, subhanallah ya. Jadi saya maksud ini ayam apa? Ayam yang bahagia. Ya, ayam yang bahagia itu ayam yang kampung gitu kan, ayam yang terliar. Itu kulitnya, termasuk ayam-ayam organik yang tidak disuntik segala. Itu kulitnya itu sumber kolagen yang sangat baik. Jadi kulit ayam itu bagus sebenarnya. Ya, lemaknya itu sehat sebenarnya, bagus untuk kolagen, sumber kolagen. Ya. Kemudian sumber-sumber kolagen yang lain ya tulang-tulangnya. Jadi termasuk di sini pernah saya bikin satu postingan judulnya bone broth atau kaldu tulang. Itu sangat baik dalam menguatkan fungsi tulang. Ya. Jadi ketika mengkonsumsi apa ini segala macam itu, Bapak Ibu, itu subhanallah ya Anda ya itu langsung niatkan, ya Allah aku makan ini supaya tulang-tulangku bisa kuat, bisa sholatnya berdiri, kan indah banget tuh makannya. Ya Allah aku minum ini supaya nanti aku bisa melafazkan kalimat-Mu ya Allah. Ya Allah, macam-macam tuh. Jadi kita tuh apa yang kita kerjakan tuh bernilai ibadah dan pahala di sisi Allah, ya, bukan cuma sekedar makan, ya. Kalaupun makan yang tidak sehat, misalkan ya sekali-sekali pengen, silakan saja lah.